pemetaan aset yang dimiliki sekolah untuk mendukung nanti program-program kegiatan yang berpihak pada murid. Itu ada 7 aset, Ustazah. Nah, yang pertama itu ada aset manusia, aset sosial, finansial, politik, kemudian budaya dan agama, serta lingkungan alam yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ada 7. Nah, terkait 7 aset ini, kira-kira apa saja ya Ustazah aset yang dimiliki oleh sekolah kita? Oke. Baik, untuk aset yang dimiliki oleh sekolah sebetulnya semua juga dimiliki oleh sekolah. Iya. Tapi yang paling menonjol di sini adalah yaitu aset tadi lingkungan salah satunya, karena di sini termasuk lingkungan yang asri ya, kemudian juga representatif untuk lingkungan belajar siswa karena jauh dari pusat keramaian gitu. Lalu juga dilihat dari geografisnya juga cukup aman untuk anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kalau dari secara lingkungan ya, di sini termasuk yang memang luas ya, cukup luas Al-Hikmah itu, dan anak-anak juga ketika beristirahat itu dia masih bisa merasakan untuk keluar halaman gitu, keluar kelas ya, bukan hanya ada di dalam kelas gitu. Alhamdulillah. Berbeda sih, saya lihat anak-anak itu kayaknya happy banget gitu kalau dari sekolah sampai nggak mau pulang. Iya gitu, karena bisa jadi di rumah ya cuma di rumah aja, sampai sini ketemu teman, main di lingkungan, ada taman, ada halaman, ada gor gitu ya kan. Nah, itu alhamdulillah bisa dimanfaatkan anak-anak semuanya. Kemudian yang paling menonjol yang kedua itu adalah terkait dengan budaya dan agamanya. Nah, budaya dan agama ini alhamdulillah kita mencoba untuk membiasakan anak-anak kegiatan majelis pagi kita sebutnya. Nah, majelis pagi ini juga diikuti atau dilaksanakan oleh guru, tapi kita menyebutnya ada briefing pagi namanya. Nah, kalau guru briefing pagi itu kita laksanakan 10 menit sebelum siswa masuk. Nah, itu dalam rangka untuk mempersiapkan guru-guru, kemudian memastikan semua persiapan untuk pembelajaran, informasi hari itu tersampaikan gitu saja Ima oleh ke guru-guru. Jadi ada briefing pagi buat guru. Ada briefing pagi, itu juga termasuk budaya alhamdulillah. Dengan adanya briefing pagi guru setiap hari itu menekan angka keterlambatan guru, dan alhamdulillah sih sudah beberapa terakhir tahun ini alhamdulillah tidak ada tuh guru yang terlambat gitu. Itu alhamdulillah tuh. Nah, itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian selain itu majelis pagi siswa. Nah, majelis pagi siswa ini dilaksanakan dalam rangka membentuk pembiasaan baik siswa, yaitu dari pembiasaan ibadahnya Ustazah. Disiapkan ruhiyahnya anak-anak sebelum anak-anak masuk ke proses pembelajaran. Siapa yang membimbing? Ada guru wali kelas dan guru Al-Qur'annya. Nah, di dalam majelis pagi ini, budaya ini, setiap hari kita jadwal berbeda. Di hari Senin ada al-masur, ada murojaah. Di hari murojaah sholat duha gitu ya. Hari Selasanya duhanya nggak pernah ketinggalan tuh, setiap hari sampai hari Jumat ya gitu. Selasa terus ada jadwal lagi, Selasa beda lagi, ada al-masur, Rabu beda lagi, ada Asmaul Husna. Jadi terus pembiasaan itu kita laksanakan. Nah, kemudian ada juga pembiasaan ibadah lainnya yang menunjang keagamaan anak-anak itu adalah salat zuhur di masjid. Nah, betul. Salat zuhur di masjid ini melatih anak-anak untuk bagaimana anak-anak mampu dan sudah bisa sholat berjamaah di masjid dengan tertib. Mereka azan, dapat tugas masing-masing setiap kelas. Terus kalau kelas atas itu ada mentoring ya, kelas 6. Mentoring kelas 6 itu ya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman siswa untuk akhlaknya, pemahaman keislamannya ditambah lagi gitu. Di situ ya bisa dimana. Selain itu juga
kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan yang paling banyak itu adalah kegiatan terkait dengan Al-Quran. Karena memang program unggulan kita adalah Al-Quran. Terus gak pernah lepas tuh. Begitu Ustazah Ima, itu budaya-budaya udah kita laksanakan di sekolah. Insyaallah ini benar-benar program aset yang kita miliki itu lumayan ya Ustazah, ya banyak sekali yang bisa mendukung program kegiatan yang berpihak pada siswa untuk meningkatkan keimanan, ketakwaannya, akhlak mulianya, dan jiwa keinginannya untuk dekat sama Allah dengan puasa. Iya. Itu yang menonjol ya. Semua ada, finansial kita juga ada sebetulnya aset. Kemudian buat murid kita biar kita dapat menciptakan program-program atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berpihak pada murid. Nah, coba kita gali dulu asetnya di bidang aset lingkungan. Kita kan mempunyai modal lingkungan sekalian, modal lingkungan mana ya di sekolah kita ini yang bagus gitu ya untuk kita manfaatkan untuk pendidikan anak-anak kita. Bagaimana tadi Sefi? Sekolah kita yang luas, benar. Sekolah kita luas. Terus apa lagi? Tanamannya ya? Tadi yang bilang tanaman. Terus ada lagi banyak tanaman. Sekolah kita yang luas, banyak tanaman. Terus apa lagi? Kolam ikan. Ada kolam ikan. Apa lagi? Ada taman. Kolam ikan, ada taman. Ada kantin. Ada kantin. Ada taman. Iya benar. Taman bisa kita manfaatkan untuk belajar. Ada lapangan bola. Apalagi gor, Kantin. itu modal visi kita ya. Itu gor sama kantin termasuk modal visi. Kalau lingkungannya seperti lingkungan alam, benar tidak? Iya, benar sekali. Tadi perkenalkan, nama saya Rima, saya CGP angkatan 6. Di
sini saya bersama dengan tokoh lingkungan setempat, yaitu bersama Ibu RW. Ada Ibu RW, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Safira. Kebetulan saya sebagai ketua lingkungan di RW 05 berkaitan dengan sekolah Al-Hikmah. Sudah memberikan kesempatan buat saya bisa berdiskusi dengan Bu RW. Senang sekali bisa berdiskusi begini Bu RW, kita akan berdiskusi mengenai 7 aset yang dimiliki sekolah, gitu ya. 7 aset itu ada sosial, finansial, kemudian ada fisik, kemudian ada budaya dan agama. Nah, ada 7 aset gitu. Kira-kira menurut Bu RW aset yang terakhir yang mana dulu? Kalau menurut saya ya, alhamdulillah di sekolah ini kalau dari segi aset sumber daya manusia, terutama untuk religiusnya, anak-anak saya sangat luar biasa mengagumkan. Terutama begitu juga dengan guru-gurunya dari segi sosialnya, bermain dengan anak-anak, bisa juga mengajarkan anak-anak prinsip-prinsipnya berakhlak mulia. Iya, betul ya. Jadi budaya yang religius, ya, dari segi sosial, bagaimana hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar? Alhamdulillah saya ya tidak ada kendala apapun karena memang sekolah ini ramah lingkungan. Bermanfaat ya bagi kita. Oh iya, kalau kita perhatikan, Al-Hikmah ini juga pernah berbagai macam kegiatan yang diadain keluarga. Seperti apa kalau yang alami? Karena kita di Ramadan itu Masya Allah bisa buat membagi-bagikan sembako untuk keluarga sekitar dan di sekolah lain mungkin ya saja. Gitu ya, jadi ada menikmati gitu ya. Jadi di luar sekitar, jadi kita hubungan sosialnya sangat baik ya, alhamdulillah. Jadi dengan Ibu RW sendiri gitu ya, kemudian juga lingkungan alam di sini kan kita suka pakai juga ya, manfaatkan ya Bu RW. Kayak apa namanya tuh, lingkungan alamnya itu seperti arena obon, kita pernah ngadain, alhamdulillah sudah mendapatkan itu dari Bu RW. Pokoknya alhamdulillah dengan keadaan sekolah yang nyaman, suasananya yang anak-anak juga bisa mendapatkan memberikan saya waktu ya untuk bertanya masalah aset. Begini saya kan mendapatkan tugas tentang pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi sekolah itu kan mempunyai 7 aset. Pertama itu modal manusia, modal sosial, modal finansial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal politik, ya, kemudian modal lingkungan alam tadi ya. Jadi ada 7 aset. Nah, 7 aset ini menurut Ustazah kira-kira Al-Hikmah itu memiliki apa saja ya? Ya, kalau sepengamatan saya, kebetulan memang rumah saya dekat dengan Al-Hikmah. Saya mengamati itu yang pertama mungkin aset lingkungannya. Jadi kalau saya perhatikan itu Al-Hikmah itu luar biasa, memiliki aset yang luar biasa untuk anak-anak bermain gitu ya, memiliki halaman yang luas. Kemudian juga saya melihatnya memang sudah lengkap nih, ada kolam gitu ya, kemudian ada tanaman gitu,
karena memang saya juga pernah beberapa kali juga diundang gitu ya. Nah, dan saya juga memang wali murid juga di sini, jadi saya tahu. Jadi lebih paham ya. Ya, untuk aset lingkungan seperti itu, jadi menurut aset manusia yang luar biasa itu SDM-nya juga. SDM-nya yang Alima sedang. itu sudah memiliki guru yang banyak ya, dari mulai guru Al-Quran, kemudian guru kelas, bahkan kalau saya perhatikan itu kelas 1, 2, 3 itu ada 2 guru gitu ya. Nah, rencananya nanti ke depannya juga kelas 4 akan ada 2 guru. Nah, kemudian juga di sana itu juga ada petugas UKS, kemudian juga ada di UKS juga ada dokcil, ada petugas perpustakaan, Ada dokcilnya ya ada ya. Ada kabarnya Bunda? Alhamdulillah luar biasa, semangat baru berprestasi Allah Akbar. Sama kayak murid kita ya. Iya. Ini sebelumnya nih saya mau ajak sama diskusi Bunda nih yang sudah berkenan, saya ajak diskusi mengenai pemetaan aset sekolah. Ya. Jadi di sini saya bertugas untuk menggali aset, 7 aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu ada yaitu modal manusia SDM, kemudian finansial, sosial, kemudian budaya dan agama, aset fisik, lingkungan alam, dan aset politik gitu. Di sini bunda-bunda, aset apa aja ya bunda-bunda yang dimiliki sekolah? Yang dimiliki sekolah itu Dari 7 aset itu. mungkin menurut saya sih yang pertama yang paling kelihatan adalah aset fisiknya ya, Aset fisik ya. ya. Karena kalau aset fisik itu mungkin yang pertama kali dilihat dari sekolah itu kan pasti ketika kita menuju sekolah kok fisiknya dulu nih yang kelihatan gitu kan. Iya. Kalau SDM kan belum kelihatan, jadi yang nomor pertama yang kelihatan itu fisiknya dulu. Fisiknya ya Iya. bunda. Ya, Kalau yang dilihat itu pertama kelasnya. kelasnya. Iya, kelasnya Hikmah sendiri kan mempunyai kelas yang misalnya banyak ya. Kelasnya banyak. Kemudian yang kedua itu mempunyai masjid yang luas dan adem ya, alhamdulillah untuk masjid gitu, untuk kapasitasnya lumayan banyak juga. Kemudian yang ketiga Hikmah juga mempunyai perpustakaan. Ya. Kemudian Hikmah juga mempunyai kantin juga untuk siswa. Jadi Cukup menjembatani ya, interaksi antara wali guru dan guru ya maksudnya ya. bagus ya. Yang kami lihat sih dengan Ini insya Allah kita akan bahas tentang pemetaan aset di Alima, yaitu aset fisik ya. Kalau aset fisik Alima, kalau menurut Ibu, apa aja ya yang berbeda yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan murid ke depan pendidikan anak murid kita? menurut saya sih paling masjid, lapangannya ya,